Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Hoerudin di channel Sahabat Wirausaha. Pada kesempatan video ini saya sedang berkunjung ke Pak Rosmana. Ya, selamat ketemu dengan saya, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Nah, kebetulan beliau ini adalah pembudidaya puyuh, ayam petelur, puyuh petelur ya. Iya. Budidaya dan pembibitan. Mungkin saya akan berbincang-bincang dengan beliau. Mungkin ada beberapa pertanyaan, Pak ya. Seputar puyuh. Sekaligus saya juga pengen belajar tentang budidaya puyuh. Pak Rosman, ini budidaya puyuh ini sejak tahun berapa, Pak, dijalankan? Kalau saya ternak puyuh itu pas awal mulai itu saya hobinya dulu itu sekitar tahun 2012. Posisi saya masih sekolah kelas 2. Nah, semenjak dari kelas 2 itu saya kelas 3 SMA itu beli mesin tetas puyuh. Ya, saya awal hobi itu hobi unggas gitu. Nah, yang alhamdulillah yang cocok sampai sekarang itu burung puyuh. Awal saya menetaskan telur burung puyuh ini awalnya 50 butir. Ketika saya tetaskan dari 50 butir itu menetas 43. Artinya kalau 43 itu masuknya sekitar 80%. Gitu. Hasil telurnya. Ya. Jadi dari 2012 saya awal merintis dulu tuh selama 3 tahun. Dari 3 tahun itu proses menetaskan, alhamdulillah udah bisa. Dari menetaskan bisa membesarkan, dari membesarkan bisa seleksi jantan dan betina, gitu. Setelah bisa menyeleksi jantan betina, kalau misalkan kita punya jantan, kelebihan tuh bisa dipotong, dijadikan kuliner dagingnya. Nah, kalau misalkan betina bisa ditelurkan, gitu kan. Nah, yang betina itu bisa dijual belikan ke orang peminat, misalkan ada peminat kalau puyuh siap telur. Nah, saya jualnya ke peminat-peminat seperti itu. Jadi jadi bisa menetaskan, dari hasil menetaskan itu yang jantannya buat kuliner, gitu kan. Yang betinanya bisa diternakan sendiri ataupun dijual belikan, tuh. Terus ini saya juga ada pertanyaan nih. Kalau ini bidangnya yang Bapak geluti, bidang dalam peternakan puyuh ini apa saja bidang ini? Nah, kalau dalam bidang itu ada petelur, gitu kan. Di petelur itu kan ada dua, ada telur tetas, jadi penghasil telur tetas, dan ada penghasil telur konsumsi. Kalau telur konsumsi itu tanpa perkawinan. Kalau telur tetas itu ada perkawinan. Nah, kalau telur tetas tersebut kan ada perkawinan. Berapa sih, gitu kan? Sama jantan jantannya dan betinanya. 4 betina, gitu kan? Jantannya 1. 4 betina, jantan 1. Jantan 1. Dalam satu ini tuh ya. Iya, itu kan masuk juga kan. Jadi suami 1, suami 1, istri 4. Iya, disunah kan. Dan balik lagi, kalau telur konsumsi itu tanpa jantan, tapi tahan lama. Kenapa? Nggak ada perkawinan jantan dan betina, gitu kan. Lain lagi kalau ada perkawinan. Kalau perkawinan pembuahan, itu kan berarti ada pembuahan, gitu kan. Itu tidak bisa disimpan lama, terlalu lama. Kenapa? 5 hari juga udah rusak. Rusak tersebut bukan berarti busuk, bisa dikonsumsi, tapi telurnya nggak enak. Berbeda rasanya gitu ya. Jadi telur tetas misalkan dikonsumsi. Kalau telur konsumsi itu kan kenyal. Jadi si putihnya, si kuning telurnya itu kenyal, gitu kan. Kalau misalkan nggak percaya, saya buka. Ini telur konsumsi. Beda ya? Ya, beda. Ini ya? Oh, ini posisi ininya ya? Ya. Daging yang putihnya gitu? Iya. Coba itu buka, Pak. Nah, terus buka sampai putih.
Nah, kalau saya jelaskan ya, telur, semua telur, entah bebek, entah puyuh, entah ayam, kalau semakin lama, ini kan lubang udara nih, Yang ini yang ya lubang udara. Kalau semakin lama, itu semakin kempot. Kenapa? Ya apa sih namanya, nguap lah, Iya, nguap, nguap. gitu kan. Nah ini mas baru 3 hari, ini kopongnya masih sedikit. Iya. Nah, ini masuknya telur konsumsi nih. Nih. Oh, Jadi ini kering. dalamnya. Ya, kalau telur konsumsi karena apa? Nggak ada pembuahan. Kering ininya. Jadi kalau misalkan telur apa sih namanya? Tetas usia 5 hari, ini becek terus, Pak. Oh, Kalau dalamnya misalkan ini, yang merah-merahnya. Iya, kalau misalkan digodok ininya becek, kayak ada air-airnya. Kalau ini telur konsumsi, walaupun disimpan lebih dari 20 hari, Wah, nggak rusak. Cuma mungkin kopong Makin ininya besar. semakin besar, semakin dalam. Itu perbedaannya, Pak. Bedanya ya. Ya. Nah, ini telur konsumsi tetap kenyal, walaupun ini udah seminggu, walaupun 2 hari juga kenyal karena nggak ada perbuahan. Gitu. Berarti berbeda ya. Beda. Makanya kenapa telur tetas itu lebih mahal dibandingkan telur konsumsi? Karena telur tetas itu tujuannya untuk pembibitan, untuk dijadikan anak. Iya. Terus diseleksi dari apa? Dari bentuk. Gak boleh kecil, gak boleh tebel, gak boleh terlalu besar. Oh, ininya ya. Ya, iya telurnya. Jadi Misalkan tidak semua bisa di tidak bisa. Jadi itu perbedaan. Beda lagi telur konsumsi. Mau besar mau kecil, Masuk ditimbang aja ya. kilo ataupun dijual butiran. Oh, jadi harus disortir lagi ya. Ya, Oh, iya. untuk yang bagusnya untuk ditetaskan Iya. bagaimana kan gitu ya. Iya. Jadi kata orang ya, yang bulat itu betina, yang lonjong itu jantan. Setelah saya buktikan mitos. Iya. Kenapa? Saya buktikan yang coklat, maksudnya yang lonjong-lonjong semua. Alhasil 50-50. Semua 50-50. Yang bulat opal itu ada jantan dan betina. Yang lonjong itu ada jantan dan betina. Jadi saya katakan mitos. Kenapa? Karena telur saya kan udah PS, final stock. Jadi begitu menetas, jantan betina udah tahu dari warna bahwa yang coklat itu betina, yang hitam itu jantan. Jadi Saya pembuktiannya jadi dari itu. Pak Rosman nih, kalau usia puyuh dari menetaskan sampai bertelur itu berapa hari itu Pak? Iya. Saya jelaskan dulu ya dari telur nih. Telur itu kan ditetaskan dari pas menetas itu, ya kan, 0 hari menetas tuh sampai 17 hari itu menetas, gitu kan. Jadi 15 hari di rak penetasan, Iya. gitu kan, di pengeraman. 2 hari menjelang menetas itu pindah ke rak setter, Dipindahkan dipindah ke rak setter gitu. Nah, itu kan ada sistem dua tuh, rak pengeraman dan rak setter. Nah, di rak penetasan itu nanti kalau misalkan menetas tuh sampai kering, baru dipindahkan ke rak box, ya ke rak kering supaya langsung dibesarkan gitu. prosesnya gitu. Ya, Tapi dibesarkan. nanti saya bisa lihat ya itunya. Bisa Nah, lihat iya. nanti ke sana. Gitu. Nah, untuk konsumsi Iya. konsumsi pakan dalam 1000, saya menceritakan dalam 1000 dulu nih. Dalam 1000 anak puyuh Iya, pakai. sampai ke siap bertelur, karena sampai siap telur itu kan usia 30 hari biasa saya jual. Iya. Habis berapa sih gitu kan konsumsi pakannya? Sekitar 300 kilo sampai 350 kilo, artinya 7 sak gitu kan. 7 sak. Jadi satu ekor itu 350 kilo, atau kalau diekorkan itu 350 gram Per ekor per ekor. 350 gram. Ya, kalau per 100-nya itu 35 kilo. Nah, nanti kan anak puyuh itu dibesarkan. Puyuh puyuh itu kan
sekitar kalau udah masuk masa produksi telur, 1 ekor burung puyuh itu konsumsi pakannya itu sekitar 23 gram per ekor. Nah kalau di perseribukan itu 23 kilo per hari gitu kan. Jadi dalam 23 kilo tersebut, atau misalkan 1 ekor 23 gram itu, jadi telur ini sekitar 11 gram, 7. Artinya apa? 50% itu pasti jadi telur. Iya. Nah sisanya jadi feses dan energi puyuh. Itu hampir 50% jadi puyuh dikonsumsi oleh puyuh. Apa sih pakan dikonsumsi oleh puyuh itu sekitar 50%. Kalau untuk ininya pemberian pakannya itu apa terus full penuh apa misalkan sehari 2 kali dikasihnya? Kalau itu kan tadi itu. Kalau misalkan pemberian untuk pembesaran, karena kan kalau pembesaran itu kan pertumbuhan. Mungkin minggu pertama misalkan ini kebutuhannya 10 kilo. Karena puyuh sifatnya besar gitu, bertambah hari bertambah body, terus bobotnya juga bertambah, jadi konsumsinya lagi makin naik, jadi bisa bertambah. Jadi makanya ngasih makannya itu 2 kali sehari. Ya. Beda lagi dengan puyuh yang udah produksi. Pakannya udah misalkan pakannya udah jelas sekian gram, dikali misalkan populasi jadi telur sekian. Oh, jadi udah perhitungannya sudah tetap ya kalau sudah tetap gitu. Lebih flat kebutuhannya. Jadi ngasih makan itu 1 kali sehari. Bisa perhitungan sekian gitu. Bisa peternak tersebut. Saya mah sebagai guru bisanya sore. Silakan sore tapi harus rutin. Gitu. Saya mah bisanya sore, pagi bisa rutin ngasih makan puyuhnya, silakan. Karena pakan puyuh itu kering. Nggak seperti ngasih makan ayam, entok, bebek kan dikasih air. Kalau misalkan lebih dari 5 jam udah bau kan, udah basi. Beda kalau puyuh kan makannya kering dari pabrik. Jadi bisa 1 kali, bisa sehari itu 1 kali. Ngasihnya. Iya, pagi ketemu pagi 24 jam. Jadi lebih inilah tidak susah ya. Ya susah. Jadi pengerjaan itu kalau misalkan pembesaran itu seperti punya anak kecil, kasih makan siang atau misalkan malam, kalau habis ditambah, kalau air ditambah kan sistemnya manual kalau yang kecil. Beda kalau misalkan yang besar bisa diotomatiskan minumnya. Nanti kita bisa lihat ke sana. Terus ngasih makannya karena pakai satu tempat pakan ini masih 10 kilo, 1 kilo saya kasih, tapi konsumsi pakannya itu 8 on. Jadi walaupun 24 jam, misalkan pagi saya ngasih pakan itu jam 7, karena kebutuhan konsumsinya 800 gram, itu bisa lebih. Misalkan saya telat bangunnya kesiangan, nah masih ada lebih 2 on seperti itu. Kalau misalkan ini udah petelur ya, udah produksi, produktifnya itu berapa bulan? Ya. Petelurnya? Nah, kalau puyuh mulai menetas sampai usia mulai bertelur itu usia 45 hari. Nah, 0 hari yang biasa saya jual itu usia 30 hari. Jadi ada jarak waktu dari 30 hari ke 45 hari untuk adaptasi dari kandang saya gitu kan, dijual ke kandang peternak atau buyer yang beli puyuh saya untuk diternakan. Itu untuk adaptasi supaya nggak stres. Saya tidak perubahan. Saya tidak menyarankan orang beli puyuh itu usia 45 hari karena kenapa? Udah beli mahal. Karena kan di peternak udah bertambah usia, tambah pakan gitu kan. Jadi ketemunya itu dari harga puyuh siap telur nge-up-nya bisa 3.000 4.000. Terus kalau misalkan dikirim ke peternak itu rawan stres. Gitu. Kenapa? Puyuh udah bertelur dipindah, bisa aja merosot, bisa turun telurnya. Jadi saya sarankan itu yang bagus usia kirim itu 30 hari ya. Selama 15 hari itu untuk adaptasi. Nah, nyampe berapa puyuh itu produktifnya? Sama seperti ayam,
bebek gitu kan sekitar 18 bulan kalau normalnya. Kenapa? Banyak orang yang ternak itu tanpa ilmu, tanpa guru, kebanyakan gugur di ternak karena nggak ada pembimbing gitu kan. Mentor, Jadi ya? iya mentor. Ya. Jadi puyuh itu mampu bertelur selama 1,5 tahun atau 18 bulan sama seperti ayam, bebek. Nah, kalau perbedaan bebek itu kan ada mabung bulu. Kalau mabung bulu kan kalau misalkan udah mabung bulu, kalau bebek nggak bertelur. Nanti kalau misalkan udah lengkap lagi bulu baru bertelur. Nah, kalau ayam sama seperti puyuh. Jadi walaupun botak tetap bertelur. Nah, kalau puyuh itu usia mulai bertelur 45 hari, usia 6 bulan itu bulu apa sih bokongnya ini belakang ini rontok, tapi masih bagus bertelurnya sampai 18 bulan. 18 bulan. Iya. Nah, ada lagi orang pasti bertanya, terus kalau udah masa akhir, Nah, masa aktifnya. kadang orang peternak itu bingung harus jual kemana Kalau puyuh ngebuang, tersebut iya, akhir udah tersebut, akhirannya ya. gitu kan. Nah, kalau orang belinya dari saya prioritaskan lebih dulu. Diambil lagi gitu. Ya, saya nggak terima, cuma ada kenalan khusus pengakhiran. Nah, saya sebenarnya kan fokus di pembibitan. Saya lebih fokus di pembibitan ini, takut khawatir. Kadang kan namanya ternak itu ada wabah. Iya. Kadang misalkan memang kalau misalkan akhirnya memang akhir sehat, misalkan bagus gitu, takutnya saya pas ketemunya dapat akhiran sakit, takut membawa virus ke kandang saya. Jadi saya main aman, Jadi jangan langsung akhir. di ini ya. Ya, jadi khusus Iya, orang khusus, yang nggak khusus. main ternak tapi khusus penjagalan gitu. Jadi khusus, jadi langsung di ini ya. Iya, seperti itu. Nah, kalau untuk ini vaksin atau mungkin vitaminnya diberikan berapa ini? Nah, Kali? kalau sistem misalkan pembesaran itu saya pakai Vitaci 0 sampai 30 hari. Minumnya ya. Ya. Kalau lebih dari 30 hari itu saya konsumsinya itu kalau Vitaci itu kan masuknya antibiotik. Kalau kejemur itu yang tadinya kuning bisa jadi merah. Nah, kalau misalkan seperti kita stres itu kan masuknya elektrolit. Walaupun kejemur warnanya tetap warna kuning, cuma namanya air kalau dijemur otomatis pH-nya turun, kurang bagus juga. Nah, jadi saya pakainya itu kalau pembesaran Vitaci, kalau untuk puyuh dewasa itu pakainya Vita Stress, gitu kan, yang ada bahannya elektrolit. Nah, kalau musim pancaroba seperti sekarang nih bulan 12 ya. gitu kan. Ya, saya pakainya itu antibiotik Coloredin. Oh, untuk sakit itu Ya, antisipasi sakit bukan ya, Bapak, ya. antisipasi sakit musim pancaroba supaya bertambahnya imun gitu kan. Ketika ada wabah ataupun apa lebih kuat tuh. Oke. Jadi ada dua untuk puyuh dewasa, Vita Stress sama Coloredin. Oke, siap. Kalau untuk misalkan tadi Bapak tanya seperti vaksin, Ya. berapa bulan sekali sih vaksin? Puyuh mulai divaksin itu sekitar usia 45 hari. Divaksin itu per 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Divaksin ulang. Iya. Vaksin itu kan semacam virus yang dilemahkan, Iya. gitu kan. Ketika disuntikan atau diminumkan atau dispray. Jadi ketika ada virus tersebut, jadi kalau misalkan digambarkan itu ngelawan ketika ada virus tuh. Yang terpenting di puyuh itu biosecurity, sanitasi. Kalau misalkan mau dirutinkan vaksin silahkan. Pribadi saya tidak pakai. Kenapa? Biasanya kalau lupa jadi penyakit, timbul wabah. Karena kalau misalkan Harus rutin berarti, harus 2 bulan sekali, 2 bulan 12 sekali. 12 kali, 3 bulan sekali paling maksimalnya. Kalau misalkan enggak dirutinkan, timbul penyakit virus. Dan pada akhirnya yang pakai vaksin itu lupa, timbul penyakit, kena wabah. Lebih iya, semua. Saya pribadi nggak pakai vaksin. Yang terpenting ada orang kunjungan, orang yang biasa tiap hari ngurus juga wajib semprot dan sanitasi. Iya. Ya. Seperti kita ngambil telur dari kandang, itu harus yang steril.
ketika misalkan dari kandang keluar, ketika masuk lagi harus disemprot. Gitu. Terima kasih. Gitu. Selanjutnya barangkali kita lihat-lihat Pak. Boleh, Kandang. boleh. Ya, kita lihat dulu ke Ya. kandang.